Halo netizen, ini adalah Wuling Alphaz. Nah, ini adalah yang varian tengahnya nih, yang varian CE. Jadi sebelumnya kemarin kan kita lagi dari Jogja ya, lagi road trip bareng Almas Hybrid. Kebetulan pas lagi mampir di dealernya ada Wuling Alphaz SE yang udah kita ulas juga. Dan pas balikin mobilnya ke Wuling Center Pondok Indah ini, ternyata lagi di display nih varian tengahnya dari Wuling Alphaz. Jadi udah kita ulas saja. Jadi buat kalian yang pengen lihat langsung mobilnya bisa ke Wuling Center Pondok Indah yang nanti alamat dan kontak personnya akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, jadi secara tampilan frontal gitu ya, ternyata nggak kelihatan beda ya dibandingin varian yang SE. Jadi dari grillnya ini sama, dia ada list chrome yang berbentuk kotak-kotak ini yang nyambung ke lampu. Dan kalau kita lihat lampunya juga masih sama seperti yang varian SE ya, yang proyektor halogen dan lampu dimnya tuh reflektor halogen. Sedangkan di bagian bawahnya, yang kalau di varian iX yang paling mahal itu dia fog lamp, kalau di sini dia lampu sen. Jadi untuk varian SE dan CE ini dia nggak ada lampu kabut depan ya. Tapi kalau misalnya kita geser ke samping, baru nih kelihatan berbeda. Dia lebih kelihatan upmarket dengan velg alloy 16 inci yang sama seperti varian iX. Jadi nggak pakai pelek kaleng lagi. Di sini dia ukuran bannya 205 60 R16. Rem depan disc brake, belakang juga disc brake ya. Sudah lengkap dengan ABS EBD juga. Dan khasnya crossover kekinian ya, dia ada black leading. Untuk spion juga sama seperti varian SE yang nempelnya di pintu, ada lampu sen di pinggirnya, tapi dia nggak ada roof rail ya, sama seperti varian SE juga. Dan dia nggak ada window line chrome seperti varian iX, serta panel cover pilar C ini juga masih hitam doff ya, seperti si varian yang SE juga. Dan lanjut ke belakang, baru nih kelihatan lebih upmarket lagi dengan lampu LED belakang yang full ya. Jadi kalau yang varian SE kan lampu yang bagian bagasi itu nggak nyala ya, dia cuman di sisi luarnya aja. Sekarang dia beneran nyala kayak varian iX. Dan dia juga ada rear wiper nih, jadi lebih fungsional juga kalau di cuaca buruk ya. Tapi sisanya sama, dia ada kamera mundur yang nggak ada di tipe SE, emblem juga sama. Di bagian black leading bawah juga ada list silvernya. Dan untuk di tipe C ini udah ada sensor parkir 3 titik ya. Sekarang kita lihat bagasinya. By the way, kuncinya seperti ini, sama seperti yang varian SE juga, dia ada 2 kunci ya. Varian kunci yang biasa dan kunci flip key yang modelnya tuh kayak smart key-nya tipe iX. Jadi seperti ini, dan dia ada tombol unlock, lock, dan buat buka bagasinya doang. Jadi kalau ditahan, yang kebuka tuh bagasinya doang, sedangkan untuk yang pintu lainnya itu ketutup. Jadi lebih aman ya. Nah, kita tinggal buka aja, tombolnya udah elektrik. Dan seperti ini bagasinya dari Wuling Alphaz CE ya, yang ternyata tuh sama aja dibandingin varian SE yang joknya juga nggak bisa dilipat split folding kayak yang varian iX, tapi leganya tuh sama. Amenities juga ada first aid kit, terus ada lampu bukan lampu ini, segitiga pengaman ya, dan lampu bagasi juga tetap hadir dengan bola LED. Dan di sebelah sini ya, di bawah lantai bagasinya ada ban serep yang full size dengan toolkit juga untuk dongkrak dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita tutup aja sih pintu bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Wuling Alphaz yang varian CE ini. Jadi mesin tuh sama ya, semua varian menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder bensin naturally aspirated dengan teknologi P-Type. Kode mesinnya LAR. Tenaganya juga sekitar 103 HP dengan torsi sekitar 140 Nm. Nah, bedanya dibandingin varian SE yang manual doang, kalau varian CE dan iX itu otomatis CVT doang, dia berpengaruh roda depan. Untuk ruang mesin juga kelihatannya mirip seperti yang varian SE kemarin ya. Begitu pula dengan cupnya yang belum ada peredamnya, tapi udah dicat lah seenggaknya. Oke, kita tutup aja dan kita cek ke interior depannya, yang secara overall ini juga motif joknya tuh sama seperti varian SE ya, yang fabric ala mobil 90s ini yang akan lebih adem pastinya ya. Joknya juga sama, nggak ada height adjuster kayak di varian iX, dan cuman bisa recline sama sliding aja. Oke, kuncinya juga masih kunci putar ya tadi. Dan seperti ini tampilan dari
interiornya Wuling Alphest yang CE. Setir sama seperti di varian SE yang belum dilapis kulit tapi di atasnya rata gini, dan pengaturannya dia juga tilt aja ya, belum bisa teleskopik. Dan sama seperti yang varian SE, di sebelah kiri itu kosong tapi kayak ada dummy switch untuk ya biar selaras saja sama sebelah kanannya ya. Kalau yang di iX kan di sebelah kiri itu ada buat pengaturan ADAS gitu. Nah di sebelah kanan ini juga tetap ada audio steering switch yang lebih lengkap ya, bisa buat ngatur-gantur menu-menu di head unit dan buat volume, terus buat ganti track. Dia ada combination switch juga, ada lampu senja, triple turn signal, tapi nggak ada fog lamp. Yang sebelah kiri bedanya dia pada pengaturan wiper belakang ya, sama intermittent timer juga tetap hadir. Nah instrument clusternya walaupun kelihatannya mirip sama yang tipe SE yang kemarin yang paling murah, ternyata beda dikit nih. Jadi dia ada kayak ornamen-ornamen silver, putih ya di pinggirnya, dan ada aksen-aksen orange di bagian tengahnya. Jadi secara total ya, semua Alphest itu beda trim, beda speedometer. Jadi kalau yang kemarin kan lebih sederhana ya, yang SE ini sedikit lebih upmarket, dan yang paling mahal yang iX itu kan dia TFT LCD, dan bahkan MID-nya aja jenisnya beda loh. Jadi kalau di varian SE kemarin itu MID-nya itu dot matrix kayak kalkulator gitu ya. Kalau yang di sini tetap belum LCD tapi dia multipixel. Jadi font-fontnya itu lebih rapi dan informasi lebih lengkap ya. Ada odometer, gear indicator, temperatur and fuel gauge, ada range, trip meter, instant fuel economy, average fuel economy, bahkan ada speedo digital, dan ada door warning juga ya. Nah ini yang nggak ada di layarnya, instrument clusternya Alphest yang SE kemarin gitu. Jadi dia tuh layarnya tuh kayak kalkulator gitu, nggak serapih yang ini. Tapi belum sebagus yang tipe iX yang layar berwarna ya. Di sini juga ada ventilasi AC. Sama nih ada pengaturan spion yang belum ada pelipatan elektriknya, dan sudah ada tombol untuk nge-reset TPMS. Di sini ada headlamp leveling, ada tempat penyimpanan, dan ada tuas pembuka kap dan tangki. Untuk di bagian pedal juga masih sama, model gantung, dan ada footrest buat taruh kaki kiri ya untuk yang versi Matic ini. Dan untuk di bagian door trim ini lebih upmarket sedikit karena di sini kayak ada corak-corak plastik yang motifnya itu lumayan bagus. Door handle-nya juga warna silver seperti ini, dan power window tetap auto, cuma di sisi pengemudi aja. Dia auto up down, dan ada anti jepitnya juga, ada window lock, central locking juga ada, dan ada door pocket sama speaker. Terus di sini juga ada tweeter, di atas ada sun visor pengemudi yang belum ada cermin, cuma ada card holder doang. Spion tengah juga belum bisa diatur dimmernya, dan lampu kabin ya ini udah LED yang belum kayak di SE ya. Kalau SE kan masih bohlam. Di sini juga ada yang tombol untuk ngikut pintu, tapi dia kayak ada dummy switch untuk sunroof ya kalau di varian iX, tapi kalau di sini dummy switch aja. Sama nih sebelah kiri juga belum ada cerminnya, grab handle belum yang foldable, seat belt belum height adjuster, dan untuk headrestnya tetap bisa diatur naik turun. Nah lanjut ke dashboard tengahnya dari si Wuling Alphest CE ini. Bedanya sama yang SE, dia ada head unitnya, tapi dia belum secanggih yang varian iX ya, yang udah bisa Win atau Wuling Indonesia Comment. Kalau yang ini tuh belum bisa, yang kayak Halo Wuling itu di sini belum bisa. Jadi mirip interface-nya Wuling Bingo ya kalau diperhatiin dari icon-iconnya. Jadi untuk home screen seperti ini, ada tampilan musik, radio, AC, telepon, dan pengaturan. Untuk menu-menunya juga seperti ini, dia ada tampilan AC-nya. Jadi untuk AC-nya tuh dia manual single zone. Jadi untuk tampilan AC seperti ini, suhunya juga bisa diatur, tapi dia bukan suhu ya, cuman kayak high 765431 low, dan zona AC juga lengkap, bisa ke muka dan ke kaca depan, ada max AC juga, dan ada defogger depan yang dedicated. Tapi dia belum ada defogger belakang aja nih. Dan dia juga ada pengaturan kendaraan kayak buat kontrol remote untuk buka jendela. Jadi kalau kita tahan tombol unlock dia akan ngebuka. Terus di bagian lock, kalau kita unlock mau semua pintu langsung kebuka atau pintu pengemudi doang. Dan auto door unlock ya, mau pintu pengemudi doang atau langsung semua pintu. Terus untuk pengingat kunci mobil itu flash atau flash dengan kedipan lampu, dan ada auto lock juga. Ada delay lampu interior, follow me home. Terus di bagian lain-lain juga ada eco mode untuk driver pengendaraan yang lebih irit gitu ya, dan ada fungsi perbaikan wiper. Jadi kalau dinyalain tuh wipernya berhenti kayak gini. Misalnya kita mau ganti wiper atau mau nyuci, itu bisa diangkat gitu ya. Dan untuk di varian CE ini juga ada kamera mundur ya. Selain
sensor parkirnya, dan sensor parkirnya juga ada panduannya nih. Kalau dibelokin, oh dia ada adaptive guideline ya, jadi bisa ngikutin putaran setir. Dan overall sih sama aja seperti yang di varian SE kemarin ya, cuma bedanya untuk di bagian dashboard ini ada panel fabricnya. Untuk pengaturan AC juga ada tombol fisikal dengan tombol lampu hazard di bagian tengahnya. Di bagian sini juga belum ada wireless charger kayak di varian EX, dan ada USB untuk ngecas dan untuk koneksi ke head unit. Ada list silver di sekitar shifter panel dengan emblem Wuling kayak di varian SE juga, dan untuk transmisinya dia CVT ya. Jadi seperti ini, ada manual mode-nya juga dengan geser ke kanan atau bisa tarik untuk masuk ke sport mode. Di belakangnya parking brake-nya juga masih manual, belum elektrik kayak yang di EX, dan ada 2 buah cup holder. Armrest ini juga modelnya paten gitu ya, dan ada power outlet 12 volt di bagian dalamnya yang model bulat, dan glove box sama belum soft opening seperti di varian SE. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Wuling Alphaz varian CE. Yuk sekarang kita matiin aja dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Wuling Alphaz yang CE. Secara overall sih harusnya nggak beda jauh dibandingin varian yang SE kemarin ya. Jadi ini adalah posisi pundara gue, tinggi gue 170 cm, kurang lebih masih sama, masih ada 3 jari. Di sini ada seat back pocket juga. Terus di belakang center console ini ada ventilasi AC dengan di bawah logo Wuling, dan belum ada USB power outlet seperti yang EX ya. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan. Lantainya juga nggak rata-rata banget ternyata ya, walaupun dia front wheel drive. Dan untuk headroom, di sini tinggi gue 170 cm, masih ada sekitar 3 jari map 3 jari lebih ya, atau 4 jari mepet. Dan headrestnya ini juga belum yang bisa diatur ketinggiannya, jadi ya posisinya begini, bahaya banget sih sebetulnya untuk orang dewasa duduk sini. Mungkin kalau anak kecil masih oke lah. Sisanya dia juga tetap ada seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang, jadi di tengah ini dia ada 2 buckle, jadi tetap bisa duduk bertiga. Tapi ya karena headrestnya tadi agak riskan aja sih ya, dengan ISOFIX points di kiri dan kanan. Sedangkan untuk di bagian door pocket ini juga tetap ada cup holder, ada switch for window, dan ada aksen yang bagus ini, nggak kayak varian SE yang lebih polos. Oke, yuk kita keluar aja. Dan kurang lebih segitu dulu untuk review kita dari Wuling Alphaz CE. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobilnya lagi ada di Wuling Center Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah, sama alamatnya juga. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.